Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, acara rutin diskusi mingguan persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, bekerja sama dengan POGI dan IDI Surabaya dan menghadirkan ahli atau narasumber dari Departemen Obgyn dan juga dari FK UNER maupun dari RSUD Dr. Sutomo. Dan pada hari ini ada atas kesekian dan topik yang menarik yaitu kesehatan mental ibu selama kehamilan. Dan telah hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber dan moderator. Yang pertama selaku moderator yaitu guru kita semuanya yaitu Dr. Hermanto Trigono, spesialis obgyn, subspesialis kedokteran fitomaternal. Dan juga telah hadir dua narasumber yaitu yang pertama Dr. Hanisha Ersa Gemilar, spesialis obgyn, subspesialis kedokteran fitomaternal PhD, dan juga ada tamu istimewa yaitu dari teman sejawat kita psikiatri yaitu Dr. Danda Bestari, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Dan jangan lupa untuk selalu memanfaatkan diskusi selama 1 jam ke depan untuk bisa berdiskusi dan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa juga lewat eh, raise hand dan juga atau bisa melalui fitur Q&A. Dan mohon maaf pada kali ini Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen berhalangan untuk memberikan sambutan, sehingga untuk meriskat waktu supaya efektif karena topiknya sangat menarik, maka saya segera persilakan kepada moderator kata kali ini, guru kita semuanya, Dr. Hermanto, untuk bisa membawakan acara. Kepada Dr. Hermanto kami persilakan. Monggo dok. Terima kasih, Dr. Seto. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu peluang yang luar biasa untuk kita memulai satu antenatal care yang lebih holistik dan humanistik ya. Faktor kesehatan maternal ini sangat penting yang eh, selama ini sedikit sekali dibahas ya. Tahun 2023 saat Vigo World Congress di Paris itu ada sesi khusus dari Alain Gregoire tentang Breaking the Silence of Maternal Mental Health ya. Kita hari ini ketemu dua pakar, Dr. Ersa PhD dan Dr. Damba konsultan psikiatri psikiatri wanita ya mungkin. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmunya beliau ini. Silakan, monggo Dr. Ersa dan Dr. Damba, monggo. Terima kasih Dr. Hermanto. Mungkin saya terlebih dahulu ya Dr. Damba ya, karena sekali lagi mungkin nanti kita juga perlu mendengar juga ilmu dan pengalaman yang dimiliki Dr. Damba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang kembali bisa bertemu dengan senior sekalian. Jadi di acara TAS kali ini memang topiknya adalah kita akan membicarakan mengenai permasalahan mental health issue gitu ya. Jadi kesehatan mental terutama karena ini topiknya adalah obstetri, jadi artinya pada saat kehamilan dan juga persalinan. Mungkin sejawat senior sekalian sudah seringkali mendengar bahwasanya ada kejadian permasalahan mental health ya, kesehatan mental pada ibu hamil. Bahkan mungkin terutama biasanya yang sering terdengar adalah pada saat pasca persalinan ya. Mungkin adanya baby blues syndrome, kemudian postpartum, depresi postpartum, hingga sampai psikotik postpartum. Nah, kali ini saya mungkin menyampaikan lebih luas lagi karena berdasarkan catatan yang kami punya dari Rumah Sakit Universitas Erlangga, sekurang-kurangnya dalam 3 bulan terakhir ini di instalasi rawat jalan kami, itu kami angka untuk hamil dengan permasalahan psikiatri cukup banyak. Dan permasalahan psikiatri yang ada saat ini itu tidak harus selalu dengan psikotik. Jadi artinya kalau psikotik mungkin senior sekalian kalau boleh saya sampaikan, psikotik itu kan biasanya adalah berhubungan dengan schizofren ya. Jadi artinya betul-betul hendaya berat seperti itu ya. Tapi sekarang lebih mungkin karena adanya deteksi yang lebih dini, orang mungkin lebih lebih transparan dan lebih mudah untuk speak up. Jadi akhirnya tereksplor, semuanya benar-benar kita bisa melihat
apa kira-kira problemnya. Mungkin kalau boleh saya sampaikan dalam dua gangguan apa namanya mental pada saat hamil itu adalah nomor satu anxiety disorder dan nomor dua adalah depresi. Jadi artinya dua problem ini sekarang kalau boleh dibilang itu cukup tren gitu ya di rumah sakit UNER. Jadi mungkin karena sekarang berbeda ya, jadi generasi yang berbeda sekarang mengalami hamil dan itu akhirnya kita jumpai dua problem ini. Nah, potensi masalah yang bisa terjadi pada kasus anxiety, ya, kecemasan dan juga depresi, ini juga akan meningkatkan potensi adanya komplikasi setelah nanti persalinan. Bahkan juga pada saat persalinan juga. Misalnya adalah karena kecemasan yang berlebihan dan tidak bisa dikendalikan, ini akan meningkatkan ambang nyeri sehingga akan berujung pada kegagalan induksi, kegagalan persalinan pervaginam, sehingga akan menaikkan SC rate. Dan ini tentunya kita perlu sikapi dengan bijak dan hati-hati karena mungkin dulu kita menganggap ini adalah sebagai suatu hal yang biasa, tapi tidak dengan sekarang. Jadi artinya saya menangkap adanya suatu kesempatan untuk berkolaborasi juga dengan ahli psikiatri di sini. Bagaimana cara kita untuk melakukan apa namanya penanganan yang komprehensif untuk permasalahan anxiety dan depresi pada saat kehamilan. Dan kita juga perlu melihat dalam jangka panjang bagaimana ketika dua permasalahan ini tidak tertangani dengan baik, ini akan memunculkan suatu fenomena baru, yaitu bad parenting, di mana angka keacuhan ya, berarti artinya tidak lagi menganggap anaknya sebagai suatu hal yang harus diberikan tanggung jawab, itu nanti akan menjadi problem juga. Sehingga dalam hal ini ketika pada saat hamil kita temui adanya depresi ataupun mungkin anxiety, ini perlu segera untuk penanganan yang lebih tepat supaya nanti jangka pendek dan jangka panjangnya bisa kita minimalisir dalam hal ini supaya pasien pun juga tertangani dengan baik dan kita bisa memastikan juga bahwasanya kualitas bayi dan kemudian anak tumbuh remaja itu juga dengan baik. Karena sekali lagi seorang wanita mempunyai hak untuk dia bersalin, mendapatkan persalinan yang baik dan tentunya ketika nanti mengasuh anaknya dengan baik. Nah, untuk itu dalam hal ini kita melihat ada satu instrumen, ada satu mekanisme dalam penilaian untuk untuk memastikan ada tidaknya permasalahan mental health issues. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan Edinburgh postpartum scoring gitu ya. Jadi artinya meskipun namanya postpartum scoring, tapi ini juga bisa diterapkan pada saat pasien tersebut masih hamil. Dan ini bisa kita lakukan dengan sangat sederhana sekali, dilakukan di rawat jalan, dan tentunya ini menjadi salah satu modal yang cukup untuk kita melihat ada tidaknya potensi ibu hamil tersebut mempunyai permasalahan kesehatan mental. Karena dengan adanya deteksi yang dini, tentunya kita bisa minimalisir komplikasi yang akan terjadi di kemudian hari. Termasuk dalam hal ini yang paling penting adalah pada saat persalinan dan juga pada saat masa nifas. Mungkin itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, Dr. Hermanto. Saya berharap kita nanti akan ada diskusi yang menarik dan tentunya kita di sini juga punya Dr. Damba. Kita juga mohon asupan ilmu juga dari beliau karena sekali lagi ini kita mencoba untuk memahami bagaimana seorang psikiater ini memberikan point of view dari sudut pandang beliau sendiri. Itu mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ersa. Menarik sekali ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Mohon narasi dari Dr. Damba SPKJ konsultan. Silakan Dok. Oke, terima kasih banyak Dr. Firmanto, Dr. Ersa, juga ada Dr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin singkat Waalaikumsalam. mawon, karena tadi Dr. Hermanto dan Dr. Ersa sudah membuka. Saya terima kasih banyak untuk undangannya, sebuah kehormatan untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari obstetri dan ginekologi. Saya harap ini salah satu langkah kita ya untuk langkah nyata dari kita untuk berkolaborasi dan terima kasih selama ini juga sudah menerima PPDS Psikiatri di divisi di option ya. Jadi kami
selama ini berkolaborasi tidak hanya di Rumah Sakit Dr. Sutomo tentunya, tapi juga di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Jadi bisa kompak gitu, nggih. Dan semoga nanti apa ya, menantikan kolaborasi berikutnya ya. Mungkin nanti kita bisa juga untuk penelitian dan lain-lain ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, sebuah kehormatan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ini sudah ada satu pertanyaan, tapi sebelum Dokter Harya ini ya, ini pengunjung tetap kita ya, apakah bisa dijelaskan mungkin Dokter Esa dengan adanya systematic review tentang pengaruh jangka panjang dari enggak, ke Dokter ya Dampak, pengaruh jangka panjang depresi, anxiety dan stres saat kehamilan terhadap janinnya ya, terhadap ibunya ya, terhadap janinnya mungkin kita menguji fetal programming di mana kesehatan termasuk kesehatan mental anak saat dewasa itu ternyata diprogram sejak dalam rahim. Konsep hipotesis dari Parker, fetal origin of adult disease, dan dari Mark Hansen dan Peter Krugman tentang yang menyatakan developmental origin of health and disease. Yang kedua tentang apakah bahwa ini screening depression, anxiety dan stres ini dilakukan sebelum hamil atau saat hamil itu sebagai bagian dari pemenuhan hak janin dalam rahim sebagai pemilik masa depan. Ya, mohon komentar itu Dr. Esa dan Dr. Damba. Matur nuwun. Iya. Rasanya mungkin Dokter Damba mungkin bisa terlebih dahulu Dokter Damba. Monggo silakan Dokter Damba. Oh, oke, terima kasih Dokter Darmanto, Dokter Elsa. Dokter permisi, ini sebaiknya nanti saya presentasi juga atau langsung saja begini, nggih? Ini em, mungkin agar lebih lengkap mungkin atau langsung tanya jawab saja seperti ini atau bagaimana? Hmm, sebaiknya. Nyun Nggih? sewu, apakah ada presentasi ya? Ada Oh, slide presentasi atau bagaimana? eh, ngapunten Dokter, kebetulan kemarin waktu Saya Oke, waktu bertanya ke yang kontak saya, katanya diminta untuk presentasi, disiapkan ya. presentasi. Jadi monggo sih dok, Oh saya ya, manut saja. ya. Maaf. Oh ya, Oke. saya lupa. Ada yang memang konsep dari ini kan minimal presentasi supaya tersedia apa tidak memberatkan. Tapi kalau ada slide malah bagus sekali, Dok. Kita Oh, sangat oke. berharap. Nggih. Nggih, Baik, silakan dokter. Dokter Damba. Maaf, Oke. nggih. Oke, saya juga ngapunten menyampaikan Ya, apa? Menyamakan persepsi mawon. Oke. Kalau boleh siap. saya izin share screen nggih, Dokter Hermanto, Nggih. Dokter Host, Dokter Ersa nggih. Mungkin agar lebih ini karena saya memang biasanya perlu alat bantu. Ya, Oke, saya izin share screen. Oke, nanti mungkin siap, Dokter siap. Ersa juga bisa melengkapi. Oke. Nah, memang ini kolaborasi agar pasien-pasien kita semakin tertangani dan Ah, optimal. Oke. Ya, saya izin ya. mungkin sekitar Belum 10 menit di lalu. slide. Oke, Ya, sampun. Ya, ampun siap. ya. Nggih. Nggih. Ya, baik dokter izin ya dok. Ya. Ya, saya izin share screen sedikit tentang kesehatan mental selama kehamilan. Jadi ini memang em, kita mungkin sering mendengar nih tentang it takes a village to raise a child gitu dok ya. Dan bahwa kenapa kok saat ini memang kesadaran akan kesehatan mental pada ibu, baik selama hamil maupun melahirkan, itu memang sangat semakin tinggi karena memang ternyata bukan hanya untuk ibunya ya, tapi untuk generasi di bawah-bawahnya, anak-anaknya kelak, untuk suaminya dan orang-orang di sekitar ibu itu. Karena kan ada yang pernah bilang bahwa perempuan itu adalah pilar suatu negara ya, yaitu mungkin salah satu maknanya adalah ketika seorang ibu itu hamil dan kemudian melahirkan, maka
dia tidak hanya untuk dirinya sendiri atau untuk suaminya, tapi khususnya untuk apa generasi-generasi di bawahnya. Nah itu sangat penting ya, dan saya sangat menyambut baik kolaborasi kita kali ini. Nah, ini sebetulnya kesehatan mental maternal itu secara umum, walaupun ini memang nuwun sewu judulnya hamil nggih ya, tapi menurut saya hamil melahirkan pasca melahirkan itu satu paket nggih. Karena memang tidak hanya selesai pada saat hamil ya, dan seperti kata Dokter Erza tadi bahwa memang bisa berjalannya itu sejak hamil, tapi tentunya saat pasca melahirkan juga terus berjalan. Nah, tapi kita perlu tahu juga kapan seorang ibu itu dikatakan sehat ya, yaitu ketika sehat secara mental, yaitu ketika pikiran, perilaku, dan perasaannya dalam kondisi yang relatif well-being atau sejahtera dan bisa berfungsi optimal. Nah, kemudian mungkin kita bisa membatasi nggih, bahwa perinatal itu mungkin ada mungkin TS Objin lebih paham tentang ini, tapi yang kami pahami eh, durasinya kurang lebih sejak masa konsepsi hingga bayi berusia 1 tahun. Dan ternyata 20% ibu itu mengalami masalah kesehatan mental, dan salah satu yang paling fatal adalah bunuh diri, eh, penyebab kematian utamanya. Kita bisa bayangkan kalau 20% itu mengalami masalah kesehatan mental, maka bisa dibilang dari ketika ibu-ibu hamil itu sedang antre, ya, sedang antre di tempat praktiknya Dokter Hermanto, Dokter Ersa, Dokter Arif, dan dokter-dokter yang opsi yang lain, maka 1 di antara 5 ibu-ibu hamil yang sedang antre di klinik atau di rumah sakit atau praktiknya dokter option itu mengalami masalah kesehatan mental. Dan itu angka yang iceberg fenomena ya, karena fenomena gunung es, karena banyak yang tidak terdata dan mungkin lebih banyak lagi kondisi realnya. Nah ini ada sedikit mitos dan fakta ya, bahwa ada yang pernah mengatakan ibu hamil yang sering menangis atau cemas berlebih itu bayinya nanti bisa jadi anak yang cengeng dan rewel sejak lahir, setelah lahir. Dan ternyata ini bisa dibilang walaupun tidak 100% ya, karena kan memang em, ini ya tergantung juga ya dengan hal-hal yang lain, tapi bisa dibilang itu adalah sebuah fakta ya, karena memang ketika seorang ibu hamil ya, maka sebetulnya dia sudah terhubung memang ya dengan anaknya. Dan ternyata dari sebuah studi dari Growing Up in Singapore Towards Health Outcomes, datanya ini didapatkan bahwa volume hipokampus dan amigdala pada seorang janin itu akan lebih berkembang dengan lebih optimal, sehingga regulasi emosi, karena kita tahu hipokampus dan amigdala itu fungsinya adalah meregulasi emosi, maka fungsinya pada janin itu yang ibunya saat mengandung kesehatan mentalnya relatif baik, maka juga anaknya akan baik. Nah, tapi jangan khawatir karena itu semua bisa dikompensasi, karena terutama pada 7,5 tahun pertama, bila pola asuhnya baik, maka volume hipokampus dan amigdala itu juga akan bisa terkompensasi, dan ketika dia dewasa nanti bisa tetap optimal dan baik. Jadi bukan berarti kalau misalnya pas hamil ada kondisi yang buruk terus kemudian akan selamanya akan seperti itu, tidak ya. Jadi bisa dikompensasi. Tapi di sini kita bisa mengetahui bahwa bahkan saat janin itu masih di perut ibunya, maka itu juga bisa mempengaruhi regulasi emosinya ketika dia lahir kelak. Ya, dan ini kita tahu bahwa ini mitos, ya, bahwa memang ya ini sedikit fakta mawon, ya, bahwa eh, orang tua gen milenial ya, mungkin ini generasinya saya, Dokter Erza, dan Dokter Arif ya mungkin ya. Saya lupa dokter milenial apa Gen X nih. Nah ini mengatakan bahwa ayah itu relatif lebih hadir secara emosional dalam pengasuhan nih, dibandingin dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini bisa debatable ya, tapi mungkin karena awareness-nya semakin meningkat, maka mungkin bisa dibilang ayah itu sekarang bisa lebih hadir untuk anaknya. Karena kehadiran seorang ayah itu sangat penting ya untuk kesehatan mental seorang ibu, dan tentunya untuk anaknya juga. Jadi anak tidak hanya butuh ibunya, tapi juga butuh ayahnya juga tentunya. Dan semoga generasi yang lain yang di bawah kita, Gen Z, Gen Alpha, dan lain-lain, itu semakin baik ya. Jadi ayah bisa hadir secara optimal untuk kesehatan mental ibu, dan tentunya untuk kesehatan mental anaknya kelak. Ini semuanya itu butuh peran, butuh adaptasi,
Dan ini sedikit nggih dari sebuah film dulu di Netflix, sekarang sudah tidak ada ya di View, tentang Berkes Center, menggambarkan betapa perjuangan seorang ibu ketika hamil sampai pasca melahirkan itu memang penuh dengan tantangan. Dan seorang ibu itu berisiko terkena gangguan mental memang sebetulnya ada banyak fase, tidak hanya pada saat hamil atau pasca melahirkan, tapi banyak fase, dan tapi kita fokus hari ini pada dua fase ini. Dan ini tentunya tidak ada faktor tunggal, nggih, tapi faktornya selalu multifaktor. Ini adalah sedikit tentang estrogen dan mood ya, bahwa memang kenapa kok kita sering, mungkin TS Optin juga sudah paham, saya yakin, kenapa kok pada saat hamil pasca melahirkan itu memang saat-saat yang kritis bagi seorang ibu untuk terkena kecemasan dan depresi pasca melahirkan, itu memang karena estrogen dan progesteron ini memang berfungsi sebagai salah satunya regulasi dari triptofan, dan triptofan itu adalah salah satu prekursor dari serotonin yang bertanggung jawab untuk mood dan menjaga agar eh, mood tetap stabil, kecemasan juga masih dalam kecemasan yang relatif normal, bukan gangguan kecemasan. Nah, ketika ada eh, imbalance dari estrogen dan progesteron itu, maka eh, triptofan dan kemudian serotonin juga akan imbalance, sehingga itulah yang menyebabkan ini adalah kondisi-kondisi kritis ketika ibu itu rentan terkena kecemasan dan gangguan mood atau depresi. Nah, ini ketika hamil dan pasca melahirkan kurang lebih ada 15% gitu. Ini adalah gejala-gejalanya. Kemudian kita sering dengar baby blues ya, tapi saya ingin menekankan kembali bahwa baby blues itu sebetulnya normal, fisiologis, karena itu terjadi karena tadi drop dari hormon estrogen dan progesteron yang membuat serotonin juga drop, tapi sebetulnya itu cukup fisiologis karena ketika setelah 2 minggu itu biasanya akan sembuh sendiri, akan bukan sembuh sendiri ya, akan normal kembali. Biasanya saya menganalogikan baby blues itu seperti mual dan muntah pada saat hamil trimester pertama. Jadi itu masih fisiologis, tapi mungkin tergantung juga dengan durasi, frekuensi, dan intensitasnya. Ketika sudah lebih dari 2 minggu, maka kita sudah tidak menyebutnya depresi, baby blues lagi, tapi kita menyebutnya dengan depresi pasca melahirkan. Jadi kalau baby blues ini masih fisiologis, tapi kalau depresi pasca melahirkan ini sudah patologis. Dan onsetnya kalau depresi pasca melahirkan itu adalah setelah 2 minggu hingga 1 tahun pertama. Nah, ini adalah gejalanya kalau menurut PPDKJ 3 atau DSM-5, kitab sucinya para psikiater dan psikolog klinis. Kemudian ini adalah psikosis pasca melahirkan. Ini yang ada halusinasi, kemudian ini lebih jarang ya. Kalau ini memang sudah gawat darurat dan wajib rawat inap. Ini mungkin sedikit perbandingan dari baby blues, depresi pasca melahirkan, dan psikosis pasca melahirkan. Ini beberapa faktor risiko berentan ya, karena memang uh, gabungan dari psikososial dan juga biologis. Baik, ini ada ya sedikit ya tentang kesejahteraan ibu. Kemudian juga ini dampaknya bahwa ibu, anak, relasi, dan negara juga rugi ketika seorang ibu depresi pasca melahirkan atau cemas pasca melahirkan, maka otomatis dia akan tidak optimal dalam mengasuh anak-anaknya kelak. Ini cara untuk mengatasi, dan mungkin ini juga menjawab pertanyaan tadi ya, Dr. Hermanto dan Dr. Ersa, bahwa ternyata dari Kemenkes itu juga sudah menyebutkan screening dari Edinburgh Postnatal Depression Scale itu ternyata dilakukan pada 3 kali, bisa dilakukan, dan ternyata dilakukannya itu bisa sejak antenatal care yang pertama, kemudian yang kelima, dan minggu kedua sampai 6 pasca persalinan. Jadi rekomendasi dari Kemenkes saat ini bisa di screening di vaskes primer juga, karena itu bidan-bidan dan kader-kader ya, kader-kader posyandu itu juga bisa memberikan men-screening EPDS ini, dan relatif juga kuesionernya bukan yang terlalu susah nggih. Cut off-nya adalah skornya tuh kalau 10 nggih. Ketika 10 maka kita harus memonitor dan menawarkan konseling, bahkan ditawarkan untuk ke psikolog atau ke psikiater atau mungkin psikolog ya, karena kalau di vaskes primer itu yang ada adalah psikolog. Jadi baru kalau misalnya di situ ada psikiater, kita juga menawarkan ke psikiater. Dan ini ya, ini mungkin bahwa sedikit ya, bahwa yang penting itu bukan ibu yang sempurna, tapi ibu yang good enough. Good enough is good. Nah, ini adalah obat ya dari kami. Kami memang sebisa mungkin memang tidak memberikan obat ya pada ibu-ibu yang hamil terutama ya. Kalau pasca melahirkan masih bisa di ini. Tapi memang kita melihat risk and benefit-nya, kita melihat manfaat dan mudaratnya memang, dan ini dari penelitian sebetulnya sertraline itu walaupun
memang masih pro kontra, ya, tapi relatif cukup aman baik untuk pregnancy dan laktasi. Terutama kalau pada ibu-ibu yang pasca melahirkan, itu sekresi di ASI-nya memang paling minimal ya sertralin ini. Jadi relatif aman. Kalau pada ibu hamil sebetulnya cukup aman, tapi mungkin trimester pertama kita tunda dulu. Ya. Jadi awal-awal itu trimester pertama mungkin kita usahakan untuk non obat dulu. Psikoterapi suportif, support system dan lain-lain. Tapi ketika itu sudah berat, ketika apalagi sudah ada halusinasi dan lain-lain ya, kita baru pertimbangkan untuk memberikan obat bahkan rawat inap. Tuh. Dan satu hal, sertralin ini di cover ya oleh BPJS. Eh, Fluvoxamin juga di cover oleh BPJS, tapi di rumah sakit tipe A, kalau di rumah sakit UNER belum. Kalau sertralin ini ada di rumah sakit tipe B. Ya. Paroxetin sayangnya susah sekali untuk diberikan dan tidak di cover BPJS. Ya, ini beberapa pilihan, ya. Dan ini prinsip tata laksana farmakologis perinatal. Ini risk and benefit sekali lagi, ketika sudah suicidal dan lain agresif itu juga perlu dipertimbangkan mungkin untuk diberikan, tentunya dengan monitor dan ketika ini ya bila memungkinkan tunda hingga trimester kedua. Eh, tapi kalau pada obat-obat yang misalnya seperti Depakot seperti itu ya, nah itu hati-hati pada minggu ke-13 atau 18-20. Kalau ini menurut rekomendasi dari COPE, mohon maaf saya lupa menuliskan referensinya. Dan observasi newborn pada 3 hari pertama postpartum bila terpapar saat hamil. Baik, itu saja presentasi dari saya. Jadi ini mungkin ini nggih analogi dari yang sering saya berikan bahwa seorang ibu itu ketika pasca melahirkan, terutama hamil dan pasca melahirkan itu seperti flamingo nggih, yang mungkin flamingo ini kan cantik sekali nggih. Dia warnanya pink. Nah, tapi yang menarik dari flamingo itu adalah ketika dia mempunyai anak, warnanya itu hilang ya. Karena warna pinknya yang cantik itu memang eh, dia dapat dari makan karotenoid dari makanan yang dia makan selama ini. Ketika dia melahirkan, ketika maaf apa si flamingo ini punya anak, terutama di awal-awal ketika 1 tahun pertama mungkin, maka ini adalah simbol pengorbanan bahwa eh, seluruh nutrisi di tubuhnya itu, crop milknya itu dia berikan kepada anaknya sehingga warnanya itu memudar ya. Tapi ini sebagai analogi saja ya, bahwa mari kita bersama-sama menjaga kesehatan mental perinatal dan pada ibu hamil dan pasca melahirkan agar setiap ibu bisa mendapatkan kembali warnanya dan kecantikannya dengan penuh bahagia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam. Terima Oke. kasih Dokter Damba, luar biasa ya. Ada Gusto, ada generasi Y, kemudian ada antenatal care 3 kali dari Kemenkes, kemudian dari Winnicott bahwa bukan ibu yang menganu tapi good enough yang itu ya. Terus ada Good enough, akhir mother. dari Flamingo yang tepat. Mungkin Dokter Ersa ada. Saya tidak ada, Dok. Saya malah alhamdulillah Oh, terima tidak ada kasih ya. sudah ya banyak ilmu diberikan, terutama yang flamingo ini. Wah, saya luar biasa. Jadi artinya pengorbanan dari seorang ibu itu harusnya direspon juga dengan bagaimana kita memprovide kesehatan mental seorang ibu secara komprehensif. Itu mungkin yang saya tangkap dari presentasi Dr. Damba. Terima kasih Dr. Damba. Ya, terima kasih Dr. Hermanto. Terima kasih, Iya, dokter. luar biasa. Oke, kita mohon izin ke pertanyaan di chat ini ya, Dokter Harya dan Dokter Indi ya. Dokter Harya ini, apakah seorang wanita yang sudah punya riwayat gangguan jiwa sebelum hamil, kalau nantinya hamil dan melahirkan, kemungkinan terjadi gangguan jiwa setelah persalinan lebih besar. Saya pernah mendapat beberapa pasien dengan riwayat gangguan jiwa seperti misalnya bipolar, kecemasan, dapat obat fluoxetine, haloperidol, apakah itu masih aman itu? Tadi saya jelaskan. Apakah tetap diteruskan saja atau harus di stop atau ganti obat jenis lain? Silakan Dokter Damba dan Dokter Ersa. Ya. Saya mungkin terlebih dahulu ya, Dokter Damba. Nanti kalau ada yang kurang, nyuwun nanti dilengkapi juga Dokter Damba. Dalam memandang permasalahan kesehatan mental pada ibu hamil,
saya mungkin sedikit meminjam terminologi dari psikiatri ya. Jadi kan kita harus melihat apakah ini psikotik atau non psikotik. Dan rasanya sepakat juga tadi Dr. Dabar sudah menyampaikan bahwasanya ada keterlibatan hormonal yang mempengaruhi dalam hal ini kesehatan mental. Tentunya kalau misalnya psikotik, kita sepakat ya, itu cukup berat sekali untuk seorang wanita sebelum hamil dia psikotik, sedangkan ketika dihamil pastinya akan semakin berat. Dan ini tentunya akan ada pertimbangan lain, apakah layak dia untuk hamil selanjutnya, mengingat tidak semua gangguan psikotik itu mempunyai prognosis yang baik. Jadi tentunya kita bermula dari situ dulu ya Dokter Haria ya. Jadi kita lihat apakah ini psikotik atau non psikotik. Rasanya kalau psikotik sepakat deh bahwasanya ini pasti berat dan juga obat-obatan yang diberikan tentunya tidak semua semua aman begitu ya. Nah sekarang yang jadi fokus utama adalah yang justru non psikotik. Jadi mungkin gangguan seperti anxiety, depresi tanpa gejala-gejala psikotik seperti itu ya. Ini yang perlu kita lihat kira-kira masalah apa atau mungkin faktor resiko apa yang dia punya sehingga membuat ibu ini menjadi ada problem. Nah ini tentunya kita harus kolaborasi dengan psikiatri di sini. Dalam hal ini penting sekali tadi sudah disampaikan juga bahwasanya adanya psikolog di vaskes primer itu sangat membantu sekali dalam hal untuk screening ada tidaknya problem pada kesehatan mental seorang ibu. Jadi mungkin kalau saya berkesimpulan bahwasanya ya kalau untuk yang psikotik rasanya kita mungkin cukup berat untuk apa kalau pasien tersebut hamil lagi ya terkecuali yang prognosisnya buruk. Tapi kalau memang pada yang gangguan non psikotik kita bisa lakukan ya teruskan kehamilannya dan tentunya terapi yang suportif selain dari kita dari sisi obstetri juga harus dilibatkan juga rekan-rekan ahli psikiatri. Bahkan kalau perlu ya ada ini juga pendampingan khusus gitu ya. Apalagi ketika nanti pada saat persalinan dan juga masa nifas, di mana nanti ini pasti akan suatu hal yang akan berketerusan mengenai pendampingan anak, bahkan nanti masa tumbuh kembangnya anak itu kan perlu ada parenting yang bagus. Jadi menurut saya itu yang dapat kita lakukan selalu kolaborasi dengan ahli psikiatri. Demikian mungkin. Silakan Dokter Damba jika ada tambahan. Ya, terima kasih banyak Dr. Erza. Saya setuju nggih dengan yang disampaikan oleh Silakan Dr. dok. Erza nggih. Ya, jadi memang itu nggih bahwa prinsipnya memang kita risk and benefit dan memang perlu dikonsulkan nggih ke TS psikiatri memang terutama untuk penggunaan obat. Kalau misalnya tentang apakah kemungkinan terjadi gangguan jiwa setelah persalinan lebih besar itu eh, kita hanya bisa memprediksi potensi gitu ya, tapi kita tentu tidak bisa memastikan ya. Tapi tergantung ya jawabannya memang walaupun dia punya riwayat tentu ya itu risikonya lebih besar, tapi juga tergantung oleh support sistemnya, oleh apa kesiapan juga orang-orang di sekitarnya ya, dan pendampingan yang sekitarnya. Jadi ya, ya setuju juga dulu pernah kalau nggak salah ya Dokter Ersa, Dokter Hos bahwa kita ada kalau nggak salah pernah ada pertemuan tentang kelayakan seseorang itu apakah dia bisa hamil dan menjadi orang tua atau tidak. Jadi itu memang sangat personal gitu ya. Kemudian soal obat-obatan, ya kita tunda selama mungkin memang, tapi memang sekali lagi risk and benefit, manfaat dan mudorotnya ketika memang tadi sudah psikosis dan lain-lain, ya memang harus mau nggak mau harus minum obat. Atau bahkan permisi kalau direkomendasi dari guideline itu sebetulnya ECT, gitu, apa elektrokonvulsif terapi atau terapi kejut itu sebetulnya justru lebih direkomendasikan dibandingkan dengan obat-obatan ya. Walaupun sepertinya lebih invasif memang ya, sepertinya lebih mengerikan tapi kalau rekomendasi juga dari guideline itu sebetulnya relatif lebih aman untuk ibu-ibu hamil. Nah, tapi kalau di rumah sakit kita ya di Sutomo dan RSUA memang kami sudah tidak melakukan terapi apa elektrokonvulsif terapi itu ya. Jadi kami biasanya memang lebih ke main obat memang ya, yang mana yang paling aman. Nah kalau ini memang harus dikonsulkan gitu ya ke psikiater. Saya tidak berani bicara keamanannya satu demi satu karena sekali lagi semua itu personal. Nah, tapi secara umum yang tadi saya sampaikan tentang obat-obat apa yang aman, golongan SSRI relatif relatif lebih aman dibandingkan obat yang lain. Terus kemudian kalau haloperidol sebetulnya em,
ini ya, kalau bisa kita pakai yang obat-obat yang antipsikosis yang atipikal dulu, tapi dengan dosis yang serendah mungkin. Ya, itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Iya, menarik sekali. Nggih. Eh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Itu ada dari Dokter dokter Hermanto, Indi. mungkin saya dok, Monggo. Ya, interupsi silakan sedikit. dok. Itu karena saya lihat juga Dokter Haria juga ada 3 pertanyaan. Rasanya mungkin bisa bisa sekali dok ya, karena di pertanyaan Siap. berikutnya Dokter Haria menanyakan mengenai availability SPKJ ya. Jadi mungkin Iya. itu dok, Ya. Ya. saya Nggih, monggo. Silakan sekaligus dok. menjawab. Jadi tidak harus di RSJ, Dokter Haria. Jadi rasanya saya sekarang melihat banyak kok ahli psikiatri sekarang ini. Ya mungkin mungkin di tempat Dokter Haria mungkin belum ada, tapi dalam hal kita melihat kebutuhan dan juga perlunya kolaborasi, rasanya dimanapun boleh Dokter Haria. Jadi tidak harus dirujuk, tapi yang jelas selalu kolaborasi dengan ahli psikiatri. Jadi artinya kita kita perlu untuk kontak ya dan mulai komunikasi juga dengan beliau. Misalnya kalau saya di Rumah Sakit UNER ya saya pasti akan kontak dengan dokter Damba gitu ya. Jadi artinya memang harus punya partner untuk sama-sama memberikan layanan komprehensif. Terus Ya. pertanyaan yang terakhir dokter Harya itu terkait dengan ya diturun nih. Yang saya tahu adalah mungkin diturunkannya bukan bukan penyakitnya ya, tapi genetik ya. Misalnya pada kasus schizofren itu kan genetik, itu adalah suatu hereditary ya. Jadi artinya pada orang tua, baik bapak maupun ibunya yang schizofren, itu memang ada inherediter. Jadi artinya ada gen yang diwariskan ke sana. Nah ini mungkin nanti kalau saya melihat dari sisi ilmiahnya adalah exposure pada saat kehidupan itu yang akan menentukan. Seumpama katakan sudah punya faktor resiko bahwasanya orang tuanya, keduanya atau salah satunya mempunyai schizofren, maka kita harus benar-benar meminimalisir bagaimana supaya ini tidak muncul pada anak-anaknya. Jadi artinya misalnya nomor satu stresor itu bisa kita atur gitu ya. Jadi supaya itu tidak memunculkan schizofren pada generasi yang berikutnya. Itu mungkin kalau saya melihat dari pertanyaan Dr. Haria. Nggih, terima kasih Dr. Haria. Terima kasih. Ya, dokter Harya mungkin tambah lengkap lagi ya. Terima kasih dokter Ersa. Eh, ini ada pertanyaan berikutnya dokter Indi ya tentang cuti hamil. Monggo dok, gimana itu dokter Damba? Mungkin dokter Damba dulu. Cuti melahirkan, cuti nggih. Gimana dok? Cuti melahirkan sebentar. Cuti hamil Oh, enggak ada ya, cuti melahirkan. iya, gitu. Oh ini Q&A ini. Ya, cuti kan ini. Cuti melahirkan. Oh, sebentar dok. Yang pertanyaan dari siapa ya dok ya? Maaf. Mungkin sebagai tambahan dulu ada cuma 3 bulan. Dokter Indi, dokter Indi Oh dokter Cindy. Oh iya baik-baik. nomor 2. Nomor 2. Oh iya. Tentang cuti hamil, idealnya berapa bulan? Indi Monggo nanti Suryadi. mungkin dari dokter Nggih. Ya, Erza dan dokter Host bisa menambahkan ya. Oke, kalau saya boleh berpendapat ya, dan ini yang kami lakukan juga di prodi psikiatri, paling tidak 6 bulan. Jujur paling tidak 6 bulan, ya karena setuju ya. referensi kami, betul, Dok. Referensi kami itu lebih ke satu aksi eksklusif gitu dok ya. Kita kalau misalnya mau konsisten dengan itu aksi eksklusif, Hmm, ya kita konsisten juga cuti melahirkannya, cuti hamil. Tapi ini hamil ya. Menurut saya sih pasca ya, melahirkan ya. Itu ya. sebaiknya memang 6 bulan kalau misalnya mau konsisten. Karena ada studi juga yang mengatakan menyusui itu salah satu yang bisa mencegah depresi pasca melahirkan. Karena oksitosin gitu ya. Oksitosin itu dan bonding dengan anak itu bisa terproteksi untuk depresi pasca melahirkan. Nah, kemudian ya itu idealnya gitu ya, idealnya. Tapi kalau boleh sebetulnya ya kalau mau lebih banyak lagi sebetulnya setahun ya dok ya, karena setahun pertama itu kan berat-beratnya ya dok ya. Itu yang paling itu, tapi ya paling itu tidak 6 bulan. Kemudian untuk suami ya sebaiknya em, monggo dok, kalau saya boleh saran sih paling tidak 3 bulan ya dok ya, tapi kalau boleh
cuti itu bukan berarti terus tidak dibayar ya dok ya. Percuma juga Ya, suaminya menemani cuti tapi nggak dibayar. Jadi boncos ya, nanti stresor juga. Jadi ya itu idealnya ya dok ya. Tapi ya monggo apa kan kita ya. tentu kenyataan berkata lain ya. Monggo dokter kalau menurut dokter Ersa bagaimana dok? Iya. Iya, Monggo, iya Dokter Ersa. Dokter Damba. Ya, saya setuju. Jadi menyikapi yang selama ini di lapangan itu kan biasanya 3 bulan ya. Dan 3 bulan itu pada sebagian apa company atau perusahaan itu strict sekali. 1,5 awal, 1,5 setelah persalinan. Dan ini menurut saya itu sangat-sangat apa ya diskriminatif ya. Karena justru letaknya yang paling berat itu justru adalah pada saat persalinan dan setelah bersalin gitu ya, pada masa nifas. Jadi saya sih setuju minimal lu ya 3 bulan tapi harus dengan gaji yang cukup bahkan kalau perlu ya 6 bulan tadi. Jadi menjamin keberlangsungan nutrisi pada anak kemudian menyusuinya baik. Jadi rasanya kalau masalah cuti saya sepakat dengan Dokter Dona, apalagi diperkuat dengan studi, ya memang minimal 6 bulan gitu. Tapi ya sekali lagi ini kan banyak banyak hal nanti yang akhirnya nih ya terkait gitu ya, terutama permasalahan ya gaji dan juga ya sekali lagi uang ya ini. Tapi kalau dari sisi kesehatan saya setuju sekali, memang 6 bulan itu hal yang ideal. Oke, itu mungkin dari saya, Dokter Hermanto. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi rasanya sudah ada peraturan Menkes ya, cuti melahirkan itu 6 bulan. Tapi sebagian besar eh, perusahaan tidak menjalankan dan tidak ada sanksinya. Menurut saya ini perlu disepakati bersama, setuju sekali bahwa ada paternal leave ya suami yang dibayar penuh, kemudian ibu yang dibayar penuh juga. Menurut saya bahwa pemenuhan kita menjalankan cuti melahirkan 6 bulan itu adalah hak janin ya, hak janin yang dilanggar kalau tidak dipenuhi. Ya saya newborn juga ya, saya berpikir ke bayinya ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan Dokter Prita Kusumaningsih di Q&A ya. Sistem scoring beliau waktu residen sudah menjalankan ini tahun 99 ya. 15,33. Rasanya sudah meningkat, penelitian yang berikutnya sudah 20. Saya pernah meneliti dengan S2 IKR itu 27% ya. Oke, mungkin ada mohon dikomentari, silakan Dokter Damba, Dokter Ersa. Saya dulu ya Dokter. Monggo Iya, dokter. saya dulu ya Dokter apa biar tapi oke. Mungkin karena dari namanya adalah postpartum depression, jadi pada awalnya sering dikali dipakai untuk postpartum ya gitu ya. Tapi yang jelas memang EPDS ini kan lama, sejak tahun 80 akhir, 87 mungkin kalau nggak 88. Nah yang jelas mungkin karena kita di sisi obstetri ini sibuk sekali dengan hamil, jadi sempat juga kita mungkin lupa dengan adanya permasalahan mental health issue dan EPDS ini sebagai salah satu instrumennya. Jadi dalam saya baca itu 7 tahun belakangan ini muncul kembali mengingat tren kesehatan mental pada seorang ibu hamil itu juga semakin mendapatkan tempat ya. Jadi akhirnya EPDS muncul lagi. Tapi yang jelas tadi dari presentasi Dokter Damba juga sudah disampaikan, bahkan di aturan Kemenkes pun ada untuk dijalankan ini bisa digunakan sebagai ANC ya pada saat ANC. Jadi artinya ya kenapa kita kita sekarang harus menggunakan lagi ya karena sekali lagi ini perlu untuk dilakukan supaya kita bisa men-screening sekaligus meminimalisir potensi komplikasi yang lebih berat apabila memang ada temuan problem mental ibu pada saat hamil. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke. Monggo silakan Dokter Damba. Saya juga perlu tambahan. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih banyak Dokter Ersa. Ya, ya betul. Saya setuju nggih bahwa memang walaupun memang sudah lama nggih ya Dokter Prita ya em, ini memang dilakukan, tapi tetap saja ini ya dok apa belum rutin dilakukan ya Dokter Ersa ya. Maksudnya belum belum terlalu konsisten dilakukan nggih dan sesuai dengan tadi rekomendasi Kemenkes nggih bahwa 3 kali dan sudah dilakukan sejak antenatal care, tidak hanya saat pasien melahirkan. Soal scoring perubahan, sejujurnya
sebenarnya kan kalau untuk perubahan scoring itu kita memang perlu nggih untuk melakukan penelitian uji validitas, reliabilitas dan lain-lain untuk membuat menentukan juga cut off scoringnya. Apakah mungkin kalau di Indonesia itu karena memang stigma gitu ya, jadi scoringnya itu mungkin harus diturunkan ya mungkin ya, jadi tidak 10 ya, tapi ini mungkin kita perlu penelitian gitu untuk itu. Tapi ini kalau saya cek juga scoringnya itu sebetulnya 5 sampai 9 itu sebetulnya juga sudah borderline, sehingga mungkin kalau untuk orang Indonesia mungkin kalau itu sudah semacam apa ya, yellow flag ya, apa lampu kuning ya. Jadi kalau misalnya 5 sampai 9 itu mungkin kita bisa memonitor. Tapi ya sekali lagi tadi ya Dokter Ersa ya, bahwa partnernya, kolaborasinya itu memang harus kuat ya. Dan saya memang tidak menampik bahwa sumber daya manusia kita mungkin masih ya nggak apa-apa ya, apa mungkin perlu harus terus dilatih ya apa. Jadi agar sistemnya itu jalan gitu. Oke, itu saja mungkin Dokter Ersa, Dokter Prita, Dokter Hermanto. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sudah terjawab ini ya, Dokter Berita. Berikutnya Dokter Ghazali Rusdi ini, silakan Dok di Q&A, monggo. Ya, terima kasih Dok. Ini anu ya benar-benar non medis ya. Aduh, di luar ini saya gitu ya. Iya, memang kalau kita melihat lagi-lagi permasalahan medis di Indonesia itu salah satu akar penyebabnya justru ada di non medis. Dan itu yang paling besar ternyata adalah BPJS. Ini benar-benaran ya kesehatan berbasis keterbatasan kalau saya bilang. Mohon maaf kalau saya harus menggunakan terminologi yang seperti tadi ya. Jadi kesehatan berbasis keterbatasan gitu ya. Karena memang agak sulit gitu ya. Ini mungkin sebagai gambaran saja, sekaligus pengalaman saya di beberapa bulan lalu ketika kunjungan di beberapa kabupaten gitu ya. Jadi misalnya Ngawi gitu ya, misalnya Ngawi. Itu angka partus di Ngawi, terutama di puskesmas, itu jauh sekali menurun. Termasuk juga ketika saya berkeliling ke sebagian puskesmas di Surabaya, itu memang angka partusnya turun. Jadi saat ini memang orang yang partus di puskesmas itu mohon maaf, orang yang tidak punya pilihan. Jadi artinya mungkin datang dari low social ekonomi, tidak punya lagi part untuk apa dia harus datang kemana. Jadi benar-benar orang apa, yang nggak punya pilihan. Sedangkan kalau misalnya ekonomi sudah sedikit lebih membaik, sudah punya uang, pasti tidak akan menjadikan puskesmas atau vaskes primer sebagai tempat persalinan. Ini yang memang memang apa namanya ya sekali lagi ini berawal mulanya ya karena keterbatasan tadi dari universal coverage oleh BPJS. Jadi ya menurut saya memang saya melihatnya adalah fenomena yang terjadi seperti ini. Walaupun kita diminta untuk melakukan sesuai dengan BPJS, faktanya adalah sekarang itu puskesmas bukan lagi menjadi pilihan utama, pilihan pertama bagi orang untuk melahirkan. Dan ini ya saya mungkin sama-sama curhat juga ya berarti ya Dokter Ghazali ya. Mungkin nanti bisa bisa melalui ada juga organisasi profesi ini harus disampaikan bahwa saya memang semakin kompleks kita sekarang menghadapi problem pada kesehatan maternal, tapi semakin terbatas sekali apa yang bisa dilakukan dari BPJS, terutama permasalahan dana dan juga jaminan untuk ini ya, untuk klaim seperti itu. Itu mungkin pandangan saya, Dr. Ghazali. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Ersa. Ada tambahan Dokter Damba? Terima kasih ya. Intinya memang sama yang dikatakan Dokter R saya bahwa memang, tapi kalau ini pertanyaannya ini nggih, yang Dokter Gasali Rusdi nggih, ini nggih. Iya. Betul ya. Ya, baik. Dok, ya memang kalau saya jadi keilmuan nggih ya, memang apakah finansial sosial ekonomi itu ada eh, berpengaruh? Iya, sangat berpengaruh. Jadi memang itu ya Dokter Erza nggih ya, memang sangat berpengaruh karena psikososial, kultural, spiritual, finansial itu termasuk mana ya? Termasuk sosial ya, sosial, termasuk sosial itu sangat berpengaruh. Apalagi indeks Mm-mm. ekonomi ya.
sangat berpengaruh. Jadi memang tidak hanya hormon, tidak hanya support system, tapi finansial itu sungguh berpengaruh. Dan tadi mungkin alurnya, kalau kita ngomong sistem itu ya susah memang ya, seperti yang saya setuju dengan yang tadi Dokter Erza sampaikan. Dan ini juga mungkin kader-kader di Posyandu itu juga sudah eh, ini guys, Dokter Erza dan Dokter Hos ya, sudah cukup untuk kita kan tahu nggih kalau di swasta itu kan sering ada persiapan apa kelas sebelum melahirkan gitu ya. Nah itu non sewu tapi itu kan memang orang kota ya dok ya. Orang kota itu kan ya non sewu kan kita membayar ya. Tapi kalau di posyandu apakah juga sudah ada ya dok ya? Jadi ini bisa dipikirkan memang ya sistem itu. Jadi biar siap-siap nggih nanti apa. Kalau perlu tidak hanya pas mau melahirkan tapi sebelum hamil. Sebelum hamil tuh sudah dikasih tahu apa antisipasi bisa mengantisipasi seperti ini. Mohon masukan Dokter Erza dan Dokter Bos tentang bidan atau kader-kader di Posyandu. Ya, berdasarkan apa yang kami selama ini jalankan, Dokter Damba, kalau kami ambil contoh di Surabaya, program seperti itu sangat berjalan, dokter. Jadi artinya ada kader, ada bidan yang dilatih, ya, terutama di daerah, ya saya mungkin sebutnya anu ya, apa namanya, kawasan padat penduduk. Jadi artinya kan kalau di kampung-kampung di Surabaya itu luar biasa ya. Itu memang kader aktifnya bagus sekali. Sehingga dalam hal ini puskesmas yang ada di Surabaya itu berjalan program tersebut. Sehingga kalau semisal ada hamil risiko tinggi atau memerlukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di paskes primer, itu pasti akan dilakukan rujukan. Dan itu memang berjalan secara efektif. Demikian pula ketika saya melihat misalnya di Ngawi gitu ya, ini contoh yang bagus karena Ngawi itu angka kematian ibu bisa di angka 1 atau mungkin 0 sepanjang tahun itu luar biasa. Itu sama. Jadi artinya saking apa sudah tertata dengan baik sistemnya, itu puskesmas di sana ketika ada temuan ibu hamil dengan risiko sesuatu, itu sudah langsung dibawanya ke rumah sakit atau ke vaskes lanjutan. Jadi artinya ini menandakan memang kalau sistem terbangun dengan baik dan dijalankan secara konsisten, itu memang sangat berdampak sekali dengan hasilnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara dalam konsep bagaimana mengenali kesehatan problem kesehatan mental pada ibu, semestinya harusnya dengan sistem ini bisa terdeteksi sejak awal sehingga bisa dilakukan penanganan yang lebih komprehensif. Demikian juga untuk psikolog, Dokter Damba, itu memang saya melihat juga di puskesmas di Surabaya ada semua itu. Jadi artinya di buku pink itu pun juga eh, mungkin ada beberapa ya yang nggak dijepret ya. Tapi saya melihat sebagian puskesmas itu sudah melakukan hal itu. Jadi artinya PPDS dilakukan scoring, ada tanda tangan psikolognya, sehingga kita tahu sampai mana kira-kira problem yang dihadapi pada ibu-ibu ini terkait dengan kesehatan mental. Itu mungkin Dokter Damba. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Erza. Jadi memang itu perlu terus disiapkan, nggih. Apa perlu terus dilatih, nggih, kader-kader itu. Dan kalau soal nun sewu apa berapa biaya itu ya mungkin kita juga perlu melibatkan ahli ekonomi juga ya dok ya, ahli finansial mungkin ya. Tapi sekali lagi itu kan semuanya personal ya kebutuhannya ya. Ya kan kita tidak bisa menakar ini, nggih, apa berapa ini. Tapi ya monggo mungkin apa ya mungkin tadi kader-kader itu bisa memberikan masukan ya karena apa ya itu mungkin kalau ya semoga terus berjalan dok sistemnya yang kader-kader itu juga. Baik, terima kasih dari saya. Oke. Eh, ini saya waktunya tinggal 5 menit ya. Jadi saya akan rangkum sedikit bahwa kelihatannya kita sama sepakat bahwa eh, kita harus memperkuat EPDS ini di tingkat di mana saja ya, karena regulasinya sudah ada aturan dari Kemenkes. Kemudian dari Dokter Elsa dan Dokter Damba tadi bahwa ini penting sekali untuk meningkatkan kualitas. Di puskesmas di Surabaya memang sudah dilaksanakan di beberapa ya, hampir sebagian sudah dilaksanakan. Ada psikolog juga. Mungkin perlu diperkuat dari institusi seperti UNER dan Sutomo ya, bahwa yang mendukung adanya ini, karena yang masuk di kita sudah rujukan semua kehamilan risiko tinggi.
harus di screening sekali ya, dengan hasil ini, dan juga untuk konfirmasi, tidak cuma labeling EPDS-nya naik, kita harus juga, karena EPDS kan mungkin masih inventory ya, semacam screening ya, bukan diagnosis, mungkin perlu dilakukan diagnosis di tingkat rumah sakit rujukan. Penelitian dari Gusto di Singapura dan pandangan bahwa generasi Y ini lebih menitikberatkan bahagia dibanding sukses, kemudian peran ayah lebih banyak, itu luar biasa sekali ya. Saya dapat ilmu pagi ini, dan juga menurut saya kalau kita mulai melibatkan psikolog, psikiater dalam layanan maternal, itu menunjukkan bahwa kita memang tidak bisa mempertahankan terus dalil yang memisahkan antara pikiran dan body ya, dari Cartesian Model of Medicine ini ya. Kita sudah harus menjurus ke Dr. Ersa ini ya, psikoneuroimunologi yang tidak bisa dipisahkan antara mind and body ya. Kemudian satu lagi, mohon ditambahkan bahwa yang kita lakukan ini ada dampak tidak langsung terhadap pemenuhan hak janin dalam rahim. Itu dari saya. Mungkin ada sepatah dua kata sebagai closing, Dr. Damba, silakan. Ada. Si Dokter Has saya boleh ini ya Dokter Ersa. Ya, Kalau silakan. saya sih singkat saja bahwa memang ini tidak hanya masalah klinis, tapi ini adalah masalah kesehatan masyarakat, karena maka sejujurnya butuh banyak pihak, dan termasuk sistem sistem dari pemerintah juga, ya. Regulasi seperti yang tadi Dokter Ersa sampaikan itu juga harus sangat berkontribusi dalam kesehatan mental seorang ibu dan suami dan ayah dan anak-anaknya kelak. Mungkin itu saja, Dok. Mari kita berkolaborasi bersama. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Damba. Dr. Esa, closing statement atau take home message, silakan Dok. Iya, Dok. Teknis saja, Dok. Jadi ada dua yang ingin saya sampaikan. Nomor satu, itu pengingat diri saya sendiri juga. Jadi kita mungkin harus membiasakan ketika melakukan ANC, seorang ibu hamil harus didampingi gitu ya oleh suaminya. Jadi selalu mengencourage ya, meminta untuk ayo Bu kontrol lagi bawa suaminya, sehingga kita treat as a couple, bukan lagi ibunya saja. Dan nomor dua, ya kita perlu untuk mencari partner ahli psikiatri ya dalam hal ini, karena kita melihat bahwasanya problem kesehatan mental ini luar biasa, sehingga kita perlu untuk mencari partner kita di psikiatri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dr. Herman. Ya, terima kasih Dr. Esa, Dr. Damba. Luar biasa kita menyedot ilmunya beliau ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan kembali ke Dr. Arif Tunjung Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Hermanto, Dr. Damba, Dr. Ersa, luar biasa ilmunya, dan alhamdulillah semua banyak pertanyaan tadi sampun terjawab semuanya. Ternyata bahwasanya permasalahan tidak hanya klinis, psikis, dan yang lain juga sangat kompleks pada ibu dengan kehamilan. Dan seperti biasa, nanti kita ketemu lagi minggu depan pukul 10 hingga pukul 11, selalu di hari Rabu, tanya apa saja untuk diskusi masalah pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari. Kami akhiri, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Hermanto, Dr. Damba, Dr. Ersa. Waalaikumsalam. Ini Terima kasih banyak.